Selamat pagi, Romo Alek dan para sahabat Sadana terkasih. Selamat Paskah dan selamat bertemu kembali dalam kelas virtual latihan doa Sadana yang dibimbing oleh Romo Alek Dirja SY. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Pengasih. Hari ini kita mendapat kesempatan lagi untuk mendengarkan pengajaran Romo Alek. Dan hari ini tema yang akan dibawakan oleh Romo Alek berjudul Persaudaraan. Nama saya Lucy, saya yang akan membantu menjadi moderator hari ini. Baiklah, sebentar lagi kita akan memulai acara kita. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bimbingan dari Romo Alek pagi ini. Dan untuk penuntun kita masuk ke dalam suasana meditatif, marilah kita dengarkan dulu satu lagu yang berjudul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Setelah lagu, silakan Ibu Tilde buka acara kita dengan doa. Terima kasih. Mari kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau diutus menjadi manusia untuk mempersatukan kami, menjadi satu keluarga dengan satu Bapa di surga dan satu Ibu Gereja. Kami mohon, utuslah Roh Kudus membantu kami, supaya semakin menyadari dan menghayati persaudaraan yang benar di antara kami. Seperti Kristus sendiri mau menerima kami sebagai saudara dan saudarinya. Demi Kristus pengantara dan teladan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Tilde. Romo Alek, kami sudah siap untuk mendengarkan bimbingan dari Romo. Silakan dimulai, Mo. Terima kasih. Oke, ya. Pertama juga selamat Paskah lebih dahulu. Ya. Kita belum ketemu dalam perayaan Paskah, tapi kita sama-sama merayakan Paskah di tempat masing-masing. Apakah suaraku cukup jelas? Bagus, Mo, jelas.
Oh ya, sudah. Oke. Saya pilih tema persaudaraan karena itulah yang dibangun oleh Yesus datang ke dunia untuk membangun kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang terdiri dari Allah Bapa sebagai Bapa kita dan kesatuan gereja sebagai ibu kita dengan Maria di tengah-tengahnya. Maka saya pilih mengenai persaudaraan itu. Setiap orang itu biasanya tidak suka serba sendirian. Makan sendirian, tidur sendirian, kerja sendirian, dan sebagainya. Kalau bisa, punya teman selalu senang untuk berbicara, untuk bergaul, untuk bercanda, untuk kerjasama, saling membantu, dan sebagainya. Maka persaudaraan itu suatu kebutuhan kita sebagai orang, sebagai manusia biasa. Kalau kita umat Katolik, biasanya masuk dalam suatu lingkungan. Tidak menjadi anggota paroki sendirian, tidak, tapi masuk dalam lingkungan, menjadi warga lingkungan. Ada juga yang masuk dalam perkumpulan yang lebih kecil, misalnya masuk dalam persekutuan karismatik, berdoa bersama, atau masuk dalam kelompok Legio Mariae, di mana orang juga bekerja sama dalam suatu karya sosial dan seringkali seminggu sekali berdoa bersama juga. Maka umat Katolik agak biasa menjadi anggota lingkungan, mungkin menjadi anggota kelompok karismatik, kelompok Legio Maria, dan masih banyak lain. Kelompok OMK misalnya, atau kelompok lansia. Kalau kita diterima, di situ merasa ya senang. Suasana penerimaan, suasana saling bantu-membantu, itu membuat kita lebih kerasan hidup di dunia kita ini. Maka persaudaraan itu boleh disebut salah satu kebutuhan dasar dari hidup kita. Di dalam keluarga kita punya saudara-saudari, tetapi juga dengan tetangga-tetangga dan di gereja atau di tempat kerja kita punya teman, punya saudara-saudari. Oleh karena itu, Yesus datang ke dunia juga membangun persaudaraan. Kita akan amati nanti bagaimana persaudaraan sejati, persaudaraan yang benar, yang diwartakan, diajarkan, dihayati oleh Yesus dengan murid-muridnya. Supaya kita bisa tenang-tenang mendengarkan nanti cara Yesus membangun persaudaraan, mari kita diam sejenak, masuk ke dalam keheningan. Kita masuk kali ini dengan merasakan perasaan-perasaan pada tubuh kita masing-masing. Orang Hindu menyebut ini vipassana. Mungkin kebanyakan kita merasakan udara yang
agak panas gerah. Tapi kurasakan itu. Ternyata merasa panas, merasa dingin, itu menunjukkan justru kesehatan. Orang yang sakit, apa-apa dingin, maka bisa merasa panas, bisa merasa hangat, itu suatu bentuk kesehatan. Kusyukuri kehangatan mungkin pada wajah karena udara yang agak panas pagi hari ini. Kurasakan kehangatan pada lengan yang tidak tertutup pakaian, agak sejuk, agak dingin. Kita rasakan kehangatan pada dada, pada punggung, pada leher yang tertutup pakaian. Hanya merasakan sensasi tubuh, body sensations. Kita tahu-tahu menjadi hening juga. Dengan mata tertutup, kita rasakan macam-macam perasaan, mulai dari ubun-ubun turun ke wajah, turun ke leher, turun ke dada. Apa yang kurasakan pada pinggang, pada paha, pada kaki yang mungkin tertutup celana panjang atau terbuka. Kurasakan telapak kaki yang mungkin pakai sandal atau sepatu atau telanjang merasakan dinginnya lantai. Pelan-pelan naik ke atas lagi lewat belakang. Dari telapak kaki naik ke tumit, ke betis, ke paha, apa yang kurasakan pada pantat duduk di kursi, naik ke punggung yang biasa tertutup pakaian, ke tengkuk, kembali ke kepala, sampai ubun-ubun. Orang yang sehat masih punya body sensations seperti ini. Pagi hari kita bangun. Terima kasih Tuhan. Saya masih hidup. Panca indera masih lengkap. Bisa melihat, bisa mendengar,
bisa mencium, bisa merasakan kesejukan pagi atau kehangatan matahari jam-jam 9, 10 seperti ini. Suatu kebijaksanaan yang tanpa banyak ku sadari kau berikan kepada badan, pada tubuhku masing-masing. Kita buka mata dan kita masuk dalam butir-butir renungan. Oke, ya. Para Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, persaudaraan itulah tema kita setelah Hari Raya Paskah itu. Para murid banyak mengalami persaudaraan seperti itu. Kita akan mulai dengan sikap Yesus. Bagaimana Yesus itu membangun persaudaraan dengan murid-muridnya. Yesus juga tidak mau sendirian. Dia selalu ada murid-murid. Seringkali banyak yang berkerumun mendengarkan dia. Setelah dia mulai mengajarkan firman Allah di Galilea, di Yudea, dan sebagainya. Maka kita akan lihat bagaimana sikap Yesus terhadap macam-macam orang yang dia jumpai. Dia itu tidak menolak siapapun. Siapapun yang datang menemui dia, mau mendengarkan ajarannya, dia terima dengan segala keterbukaan. Maka orang berkata, sikap Yesus itu sangat inklusif. Eksklusif itu menolak. Inklusif itu menampung, menerima. Yesus hampir selalu menerima siapapun. Sebagai contoh, misalnya Yesus itu menerima orang-orang yang di tengah masyarakat Yahudi biasanya disingkiri, dianggap orang berdosa. Ialah para pemungut cukai. Mereka itu mendengarkan Yesus. Bahkan ada yang terkenal dalam Injil yang bisa kita dengarkan kisahnya. Akan dibacakan, saya mohon dibacakan oleh Bu Tilde mengenai pengalaman Zakheus itu. Ya. Bu Tilde, di-unmute dulu, Bu. Oh. Ya, pembacaan dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai.
dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah pada Tuhan. Ya, oke, kita bisa membayangkan Sakeus itu ya pegawai pemungut pegawai bea cukai kalau di sini ya, orang yang cukup kaya nampaknya, dan dia itu orang yang cukup unik juga. Mau melihat Yesus yang lewat, tapi karena badannya pendek, dia memanjat pohon. Lalu Yesus yang sedang berjalan di bawahnya melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun." Dan Sakeus itu keplorot turun. Artinya dengan cepat turun karena kok dilihat oleh Yesus itu. Dan dia senang sekali disapa oleh Yesus. Maka lalu malah mengajak Yesus dengan semua murid-muridnya mampir di rumahnya. Mungkin keluarganya sudah punya cukup banyak makanan sehingga Yesus dan murid-muridnya diajak makan di situ. Mungkin bukan makan nasi atau apa. Ternyata di sana itu nasi ada juga, tapi roti lebih banyak. Maka kita mengagumi sikap Yesus yang inklusif. Dia menerima orang yang oleh masyarakat Yahudi ditolak karena dia bekerja untuk orang Romawi. Dan nampaknya pekerjaannya cukup menghasilkan uang sehingga menjadi orang yang kaya. Saya kira banyak karyawan bea cukai juga menjadi cukup kaya. Tidak selalu kaya raya, tapi ya cukup penghasilannya. Dan Sakeus ini salah satu pemungut cukai yang dibenci oleh orang-orang Yahudi, tapi oleh Yesus diterima. Dia mau makan di rumahnya. Dan ketika itu Sakeus lalu terbangkit keinginannya untuk membantu orang-orang miskin. Setengah dari hartanya kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau aku memeras, dia berkata, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bukan main itu. Yesus menerima orang yang dinajiskan, dikucilkan oleh masyarakat.
Ada contoh lain mengenai perempuan Samaria. Kalau Bu Tilde siap boleh dibacakan, kalau tidak saya ceritakan saja. Dari Injil Yohanes itu ya, mengenai perempuan Samaria. Bu Tilde siap menemukan bacaan itu? Hanya 2 ini saja, nanti tidak baca lagi. Sudah, jangan terlalu bingung nanti. Jadi sikap Yesus terhadap orang-orang Samaria. Saya nggak bikin, Romo. Oke. Saya langsung dari kitab suci aja ya, Bu ya. Ya, dari kitab suci ya. Oke. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 40. Ya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah minta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya,
Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu, murid-muridnya mengajak Dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, jadi menjadi sangat jelas Yesus tidak hanya menerima, tapi bahkan mengajarkan kebenaran kepada orang-orang Samaria. Orang Samaria itu orang campuran. Artinya pada waktu orang-orang Yahudi perang dengan orang Syria, kemudian dengan orang Babel,
Mereka kalah. Dan yang laki-laki semua dideportasikan ke negeri musuh itu. Yang tinggal hanya anak-anak dan perempuan-perempuan. Lalu di Samaria, mereka itu orang Yahudi yang sisa itu menikah dengan orang-orang sekitar. Maka menjadi orang-orang blasteran, orang Samaria. Orang Yahudi tidak mau menerima dia di Yerusalem. Tidak boleh masuk Yerusalem. Kita ingat orang yang sakit kusta itu. 10 orang kusta, 1 orang Samaria. Yang 9 pergi kepada imam, minta tanda bahwa sudah sembuh. Orang Samaria itu tidak boleh ketemu imam, maka lalu kembali kepada Yesus. Maka Yesus sangat inklusif. Itu yang saya mau tekankan dalam persaudaraan Yesus. Masih ada lagi, tetapi tidak perlu kita baca. Itu Yesus itu dekat juga dengan perempuan. Perempuan itu di tengah masyarakat Yahudi kurang dihargai. Lebih dihargai laki-laki. Perempuan kurang dihargai. Ada bangsa lain yang mirip seperti itu. Tetapi Yesus itu bergaul dengan perempuan seperti perempuan Samaria tadi. Pasti Yesus sangat dekat dengan Maria ibunya. Kita ingat juga Marta dan Maria, saudara Lazarus. Yesus seringkali datang ke rumah mereka dan mengajarkan Injil kepada orang-orang yang berkumpul di situ. Dan Yesus kalau diberi makan, mau makan di rumah Marta dan Maria itu. Maka kaum perempuan oleh Yesus dihargai, diterima sebagai murid, bahkan beberapa menjadi sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan Yesus. Sekali lagi, sikap Yesus yang membangun persaudaraan itu sangat inklusif. Artinya terbuka, menampung siapapun yang mau menjadi murid-muridnya. Bahkan orang-orang Farisi yang umumnya itu memusuhi Yesus, ada juga yang diterima sebagai murid. Misalnya seorang yang bernama Nikodemus. Seorang Farisi dia. Tapi dia ingin belajar dari Yesus, maka datang malam-malam hari kepada Yesus supaya tidak dilihat orang Farisi lain. Ketika Yesus wafat, dia dan temannya yang namanya Yosef Arimatea itu yang mengambil jenazah Yesus dan memakamkan jenazah Yesus. Maka sekali lagi persaudaraan yang dibangun oleh Yesus itu inklusif. Kalau kita mau membangun persaudaraan Kristiani, salah satu yang kita perhatikan ialah inklusivisme. Jangan menolak siapapun. Mungkin ada preman, mungkin ada yang sudah dikenal di masyarakat karena pernah melakukan kejahatan. Kalau mereka mau menjadi Katolik, menjadi Kristen, kita terima apa adanya. Maka yang pertama tadi mau kita renungkan ialah persaudaraan yang dibangun oleh Yesus sendiri adalah inklusif, terbuka, menampung siapapun, khususnya yang ditolak oleh masyarakat Yahudi. Sekarang poin kedua yang ingin saya sampaikan ialah ini. Ketika Yesus
sudah naik ke surga, maka para murid kan diberitahu Yesus, pergilah ke seluruh dunia, baptislah semua makhluk dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan jadikanlah mereka murid-muridku. Maka Petrus, Yakobus, Yohanes, Thomas lalu tersebar di mana-mana. Thomas misalnya, itu makamnya terdapat di India. Saya pernah pergi ke makam Santome namanya, makam Santo Thomas. Dia mewartakan Injil sampai ke India. Yang lain kemana kita bisa membaca dari kitab suci, tapi yang paling jauh saya lihat itu Thomas itu. Meskipun Yakobus juga pernah menulis tentang orang-orang Asia yang lain. Tapi poin yang kedua ialah ideal kehidupan persaudaraan Kristiani gereja awal, gereja purba. Dikatakan dalam Kisah Rasul-Rasul bagaimana orang-orang itu suka mendengarkan pewartaan tentang Yesus yang disampaikan oleh para murid, dan banyak yang memberikan diri dibaptis oleh para rasul itu. Lalu mereka ada yang pada menjual harta miliknya, dibagi-bagikan kepada orang lain, dan juga menerima dari orang lain sesuai kebutuhannya. Itu yang sangat mengesan di antara murid-murid yang pertama dari para rasul. Maka mereka itu saling membantu, saling menerima, dan tidak takut kehilangan hartanya, karena akan dibantu juga oleh orang-orang lain yang punya. Maka kerukunan itu nampak dalam gereja awal. Dan para murid diberi kuasa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit seperti Yesus sendiri. Maka misalnya ketika Petrus mau lewat, orang-orang mendengar dia akan lewat di sini. Maka membawa orang-orang sakit dan meletakkan di pinggir jalan yang agak teduh. Dengan keyakinan kalau saja dia lewat, bayangannya menyentuh, orang yang sakit akan sembuh. Dan itulah yang dikaruniakan oleh Allah kepada umat gereja awal lewat para rasul, antara lain lewat Simon Petrus itu. Maka umat gereja awal bisa kita baca kisahnya dalam Kisah Rasul-Rasul, seperti saya tulis di situ, tidak perlu dibacakan, tetapi bisa dibaca sendiri nanti kalau ada kesempatan. Saya akan mengatakan ideal persaudaraan gereja itu tertulis dalam Kisah Rasul-Rasul. Ideal itu cita-cita. Tetapi terus terang saja, ternyata kadang-kadang ada juga percekcokan, ada juga perselisihan di antara umat Kristiani gereja awal. Misalnya, diceritakan ada sepasang suami istri, namanya Ananias dan Safira. Diketik Safir, tapi maksudnya Ananias dan Safira. Pasangan suami istri itu menjual harta miliknya. Tetapi kemudian menyimpan sebagian untuk diri mereka, sebagian diserahkan kepada
para rasul. Nah, itu tidak berkenan di hati Petrus. Kenapa kamu harus menipu, berdusta seolah-olah ini seluruh hartamu, padahal rumah tanah itu kan milikmu sendiri. Tidak perlu kau jual, tetapi kalau kamu jual dan kau katakan inilah seluruh hasil penjualan, itu kan berdusta. Dan dikatakan dalam Kisah Rasul-Rasul, Ananias itu tiba-tiba jatuh mati. Ada hukuman akan dusta yang dilakukan. Ketika orang-orang sudah mengangkat jenazahnya, datanglah Safira, tidak tahu bahwa suaminya sudah meninggal. Dia juga mengatakan, inilah harta penjualan seluruh milikku. Dan Petrus kembali berkata, kenapa kamu harus berdusta? Padahal seluruh itu milikmu. Mau kau pakai sendiri, boleh juga. Tapi jangan berdusta. Dan di luar segala dugaan, Safira pun tiba-tiba jatuh mati. Maka dalam Kisah Rasul-Rasul ada gangguan-gangguan yang terjadi juga. Tapi gangguan yang lebih besar itu terjadi antara Barnabas dan Paulus. Barnabas itu bukan rasul, tapi banyak mewartakan Injil. Semangatnya adalah semangat seorang rasul. Dia tinggal di luar Palestina, di daerah Siprus namanya. Tapi dia datang ke Palestina, mendengar tentang Yesus Kristus, dan mulai mewartakan Injil. Suatu ketika, dia itu ketemu dengan Saul yang sudah terpanggil menjadi Paulus. Dan para murid semua tahu ini Saul yang belum lama ini mengejar-ngejar banyak orang, memasukkan dalam penjara dan menyiksa orang-orang murid Kristus. Tetapi Kristus telah memilih Saul ini menjadi muridnya, menjadi rasulnya. Para rasul yang lain takut juga menerima Saul yang sudah menjadi Paulus. Tetapi kemudian Barnabas yang membawa Paulus kepada Simon Petrus dan para rasul dan mengatakan orang ini sudah bertobat dan mau mengikuti Yesus, bahkan mau ikut mewartakan Injil. Sejak itu Paulus selalu ikut Barnabas mewartakan Injil. Antara lain di Antiokhia. Suatu ketika keponakan dari Barnabas namanya Yohanes Markus yang dikenal sebagai penginjil Markus kelak itu ikut mewartakan Injil bersama Barnabas, pakdinya, dan Paulus. Tetapi suatu ketika dia merasa rindu ketemu ibunya di Yerusalem. Maka dia pamit untuk meninggalkan pekerjaan mewartakan Injil untuk menengok ibunya sementara. Ketika akhirnya sudah ketemu, lalu sudah puas ketemu orang tuanya, dia kembali lagi kepada Barnabas dan Paulus. Tapi Paulus berkata, jangan menerima orang yang sudah tidak setia menyangkal tugasnya. Tapi Barnabas menerima dia. Paulus menolak, Barnabas menerima. Dan perbedaan pendapat ini menjadi percekcokan yang tajam sehingga Barnabas mengajak Markus mewartakan Injil ke Siprus, sedang Paulus mengajak Silas
mewartakan Injil ke tempat lain. Dalam kisah Rasul-Rasul, mereka berpisah dan tidak pernah diceritakan pernah bertemu lagi. Apakah betul tak pernah bertemu lagi? Kita tidak tahu, tetapi seluruh kisah Rasul-Rasul tidak menceritakan itu. Maka ada percekcokan juga antara para pemimpin, antara Paulus dan Barnabas itu. Ada lagi percekcokan antara Petrus dan Paulus. Pada suatu hari Petrus sedang makan dan di tengah-tengah orang-orang yang bukan Yahudi, orang tak bersunat, yang sudah diterima sebagai murid. Datanglah Yakobus, temannya dari Yerusalem. Melihat kedatangan Yakobus, Petrus lalu mengambil piringnya dan duduk di tempat lain, terpisah dari orang-orang tak bersunat. Termasuk Paulus di situ. Paulus sangat marah dan berkata, kalau kau seorang pemimpin berbuat demikian, bagaimana para muridmu? Dan Paulus menentang Petrus dengan sangat keras. Dan Petrus, orang yang rendah hati, menerima teguran itu. Dan dia kembali. Tetapi kita bisa membayangkan Paulus ini orang yang radikal dan tidak takut-takut menentang, mengkritik kepala para rasul Simon Petrus itu. Maka sekali lagi dalam kisah rasul-rasul, persaudaraan itu tidak selalu ideal, tidak selalu mengesankan. Kadang-kadang ada juga perselisihan, ada juga percekcokan. Maka kalau kita membaca kisah rasul-rasul, kita membaca Injil, para penginjil termasuk penulis kisah rasul-rasul itu tidak menyembunyikan yang negatif, yang kurang baik. Injil menceritakan juga yang kurang baik di antara para murid Kristus. Kisah rasul-rasul juga menceritakan apa adanya, percekcokan, perselisihan yang ada seperti itu. Maka persaudaraan Kristiani itu tidak selalu mulus, tanpa cacat, selalu rukun. Tapi kadang-kadang ada perselisihan, ada percekcokan juga. Saya kira itu poin kedua tentang keadaan para rasul dan para muridnya. Jadi yang pertama tadi, Yesus sangat inklusif menerima siapapun. Poin kedua, gereja purba, para murid dari murid Kristiani gereja awal itu sangat rukun. Tapi dalam perkembangan ternyata ada juga perselisihan dan percekcokan. Saya kira saya sudah ngomong terlalu panjang ya. Apakah mungkin Bu Lucy mau menyela sesuatu, mengatakan sesuatu atau bagaimana? Enggak, Romo, belum panjang, enggak apa-apa, silakan diteruskan. Ya, saya selesaikan saja ya. Ya, masih satu poin lagi, ialah mengenai refleksi dan penyadaran. Maka kita yang hidup di zaman sekarang, umat Kristiani zaman sekarang, di paroki-paroki, entah di paroki Yohanes Penginjil di Blok B, entah di paroki Thomas Rasul, entah di paroki Robertus
Cililitan, entah di Paroki Santa Maria Tak Bernoda, Tangerang, itu semua murid-murid Kristus betul. Tetapi mereka semua, kita semua ini manusia biasa. Maka kita jangan terlalu mengharapkan yang luar biasa, yang sempurna. Tidak ada. Manusia yang sempurna itu tidak ada. Paus Fransiskus pernah berkata, tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Tidak ada. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada. Oleh karena itu, kita perlu menyadari kelemahan-kelemahan manusiawi dan karenanya juga menyediakan hati yang penuh pengampunan. Kalau kita tidak mau terlalu menderita, kita siap saja mengampuni teman yang keliru atau mohon ampun kalau sendiri sedang mengalami kesalahan atau kelemahan. Maka dalam refleksi kita bertanya, apa yang mengganggu persaudaraan umat Kristiani, jemaat Kristiani zaman sekarang? Ada yang mengatakan demikian. Antara lain yang sangat mengganggu itu egoisme. Egoisme itu tidak jelek, tetapi hanya memikirkan kebutuhan sendiri, keselamatan sendiri. Aku jadi orang Katolik yang baik, itu yang pokok. Mengenai orang lain, ada yang menipu, ada yang bohong, itu bukan urusanku. Pokoknya aku mau menghayati Injil dengan baik. Itu salah satu sumber pengganggu persaudaraan. Egoisme. Maka berusaha baik itu pantas dipuji. Tetapi kalau lalu melupakan yang lain, pokoknya saya sendiri yang baik, saya mau menjadi suci, yang lain mau berbuat apa saja, terserah, bukan urusanku. Itu sikap egoisme. Ada sikap lain, perfeksionisme. Perfeksionisme itu mengharapkan apa-apa itu sempurna. Perfect itu sempurna. Maka kalau ada teman yang sekali-sekali memang dia siap menjadi ketua lingkungan, tapi suatu hari melakukan suatu kekeliruan, lalu orang lain mengatakan, jangan dipilih dia. Dia tak bisa dipercaya. Satu kali salah, lalu tidak bisa dipercaya. Perfeksionisme. Perfect itu baik, berusaha sempurna itu baik. Tetapi selalu mengharapkan yang lain juga selalu sempurna, itu sesuatu penghambat dalam persaudaraan yang sejati. Persaudaraan yang sejati itu menerima kemanusiaan, menerima kelemahan juga yang ada dalam diri sendiri maupun dalam diri orang lain. Masih ada beberapa, saya akan ingat-ingat dulu sebentar dari teks yang sudah saya buat itu. Jadi dua penghambat tadi saya kira cukup jelas dan seringkali kita alami dalam kehidupan di lingkungan, di paroki, dan sebagainya.
Lalu yang ketiga, menyimpan dendam dalam hati. Mungkin dendam terhadap seseorang yang pernah merugikan atau menyakitkan. Menyimpan dendam itu membuat persaudaraan dengan orang lain menjadi kurang kurang lancar juga, kurang mulus juga. Karena hatinya sendiri sakit, punya dendam. Atau punya kecemburuan. Orang yang cemburu itu mungkin kelihatannya cacat yang banyak kita alami. Tetapi kalau kita menyimpan kecemburuan seperti menyimpan dendam, lalu hatiku menjadi kurang mulus, menjadi kurang sehat dalam pergaulan. Kesehatan mental minta supaya kalau ada dendam, kalau ada kecemburuan itu dilepaskan. Lalu tidur menjadi lebih nyenyak, makan lebih enak. Sakit hati, dendam, cemburu itu membuat hidup sendiri menjadi kurang nyaman, kurang enak. Lalu masih beberapa yang lain, tetapi saya kira nanti bisa dibaca sendiri, gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan persaudaraan kita kurang menyenangkan, kurang mulus, kurang happy, tetapi ada ganjalan di sana sini. Kita mohon pada Tuhan supaya sebagai murid Kristus kita juga menjadi orang yang terbuka, orang yang bisa menerima macam-macam orang, juga yang nampaknya kurang ideal atau sekali-sekali membuat kesalahan. Tidak kusimpan kesalahannya, tapi kuterima dia sebagai saudara seiman manusiawi yang biasa. Saya kira itu yang kita mohon pada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah tadi roh-Mu yang membuat kami sadar, menyadari diri sebagai murid Kristus, dan menghayati permuridan kita bersama saudara-saudari yang lain. Kalau itu ada, hidup kita akan lebih lancar juga apapun yang terjadi. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Saya kira itu saja, Bu Yuli. Saya kembalikan kepada Ibu sebagai moderator atau MC. Nah. Baik, Romo. Terima kasih untuk renungan yang barusan Romo sampaikan. Renungannya benar-benar menambah pemahaman iman kami bahwa ternyata kemampuan untuk membangun persaudaraan itu juga merupakan salah satu kesehatan mental. Terima kasih, Romo. Teman-teman, materi dan rekaman acara hari ini nanti akan di-share di WAG Jasadana. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di chat. Sekarang saya minta waktu untuk sedikit pengumuman dulu ya, Mo, biar sekalian nafas. Ya, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk pengembangan sadana, Anda bisa mentransfer persembahan kasihnya ke BCA nomor 730-028-5656 atas nama Heni Junaini atau Dewi. Terima kasih banyak untuk taburannya selama ini, teman-teman. Sungguh sangat memberkati untuk kelas sadana kami. Kemudian pengumuman berikutnya adalah tentang kelas sadana yang next. Kita akan ada pertemuan lagi pada tanggal 14 Mei 2022. Jadi di minggu kedua bulan Mei. Begitu saja pengumumannya untuk hari ini.
kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, Mo. Sudah Ya. ada pertanyaan yang masuk, Mo. Oke, saya bacakan, Mo, pertanyaan yang pertama. Ya. Romo, di lingkungan atau wilayah ada warga yang suka mengganggu keserasian. Nah, apakah lebih baik orang itu disingkirkan, Mo? Iya. Di setiap lingkungan memang selalu ada yang kurang serasi. Selalu ada. Saya belum pernah ketemu lingkungan yang semuanya itu sempurna. Ada yang kadang-kadang diam, ada yang tidak ikut apa-apa. Itu tidak terlalu mengganggu, tapi ada yang secara vokal mengganggu. Mungkin kata disingkirkan itu bertentangan dengan inklusivisme dari Tuhan Yesus. Seperti orang-orang Farisi itu juga memusuhi Yesus. Tapi kalau ada yang mau belajar dari dia seperti Nikodemus dan Yosef Arimatia diterima oleh Yesus. Maka dalam lingkungan kalau ada yang suka mengganggu, itu mungkin dia itu punya cita-cita. Harus begini, harus begitu. Nah, di suatu lingkungan, ketua itu malah berkata, baik, kalau begitu apa usulmu untuk lingkungan kami ini? Lalu dia yang mula-mula mengkritik tajam, lalu diam, dan mulai mencari, mengungkapkan apa keinginan saya mengenai pertemuan lingkungan. Misalnya, ini yang pernah saya alami, itu keuangan itu harus terbuka. Kalau ada sumbangan-sumbangan, jangan hanya dicatat saja, lalu kami tidak tahu berapa jumlahnya, untuk apa, harus terbuka. Ketua lingkungan kemudian berkata, ya, sampai sekarang saya memang kurang terbuka. Kebetulan uangnya juga tidak begitu banyak, maka terbuka aja. Mungkin kurang beruntung. Tetapi saya punya usul. Bagaimana kalau saya tetap ketua lingkungan, tetapi untuk bendahara diserahkan kepada orang lain. Dan seluruh lingkungan kemudian berkata, kita serahkan pada dia sebagai bendahara. Dia berkata, tapi aku tidak punya banyak waktu. Tidak apa-apa, uangnya tidak banyak kok. Tapi kalau kurang banyak, kau tambahkan. Kamu kan punya kerjaan yang baik, kami tahu itu. Akhirnya dia mau jadi bendahara, ketua lingkungan tetap, bapak yang lain, dia jadi bendahara, dan dia cukup aktif. Pergi ke sana kemari, menanyakan kamu mau menyumbang berapa untuk keperluan ini itu. Akhirnya orang yang tadi dirasa mengganggu setiap kali itu menjadi berguna. Malah bisa dipakai kerelaannya untuk membereskan yang dia kritik itu. Oleh karenanya itu prinsipnya yang suka mengganggu itu mungkin tidak baik kalau lalu disingkirkan, tapi diberi kesempatan bagaimana kritikmu itu bisa dibereskan. Syukur kau ikut membereskannya juga. Itu tidak hanya dalam lingkungan, tapi dalam biara kadang-kadang saya mengalami seperti itu juga. Ada orang yang sangat kritis sampai dia diajak menjadi
pengurus, lalu dia tidak sempat mengkritik lagi, tapi malah harus mengusahakan. Dan dia baru sadar betapa susahnya yang harus kulaksanakan. Maka dia berhenti kritis dan mulai mau membangun persaudaraan dengan lebih kompromistis, lebih punya kesediaan untuk memaafkan kelemahan-kelemahan yang ada. Saya kira itu salah satu jawaban yang bisa saya berikan. Baik, Romo, terima kasih. Mau berikutnya ada teman yang bertanya, bagaimana batasannya, Mo, supaya kita bisa selamat bersama, supaya saya tidak dikatakan busybody. Busybody itu orang yang kepo kali ya, Mo, repot-repot ngurusin semua orang. Bagaimana batasannya, Mo? Dan sejauh mana aku bertanggung jawab terhadap dia? Iya. Jadi kalau kita menjadi anggota paroki, anggota lingkungan yang tidak diserai tanggung jawab, kita bisa ikut membangun kerjasama dengan mengikuti ajakan dari pimpinan. Sehingga aku tidak menjadi duri bagi pimpinan itu. Tetapi kalau ada kemungkinan membantu, saya membantu. Kalau tidak ada, ya saya diam. Tetapi lalu cuek-cuek bebek itu saya kira yang kurang Kristiani. Kalau jadi pastor paroki, itu juga ada pastor kepala, ada pastor rekan, saya termasuk pastor rekan. Maka kebijaksanaan dari pastor kepala, ya saya ikuti sedapat mungkin. Dan juga disadari saya sudah cukup tua, maka tidak bisa melakukan semua yang diharapkan dari pastor rekan. Tapi selagi ada kesempatan, saya membantu. Maka misalnya saya di Cililitan itu sering berkata kepada keluarga-keluarga yang kebetulan ketemu, kalau ada yang memerlukan pengurapan orang sakit, saya selalu siap. Tapi Romo sudah tua, nanti ini kan COVID harus kita jaga. Yang kita jaga diri kita, bukan COVID-nya, saya bilang. Tapi kalau aku diminta, aku selalu dengan senang melaksanakan karya-karya yang sangat sederhana, itu mengurapi orang sakit, memakamkan orang yang sudah dipanggil Tuhan. Saya dengan senang hati melakukan karena tidak terlalu banyak pekerjaan, tetapi sangat membantu bagi yang membutuhkan. Kebetulan tadi malam saya sudah mulai tidur jam 10. Setengah 11 ada yang mengetuk pintu. Saya tanya, siapa? Saya dari Satpam. Ada apa? Ini ada orang mau minta Romo. Saya keluar, ada apa? Ada yang sakit. Saudara saya di rumah sakit Polri. Sudah setengah 11, bagaimana itu? Apa bisa diterima? Bisa. Oke, aku siap. Lalu aku pakai baju, lalu cari pengurapan yang sudah saya selalu simpan di kamar, lalu berangkat. Dan waktu pulang sudah jam 11:30. Dalam hati saya bersyukur masih bisa sedikit berguna
untuk umat khususnya yang sakit. Dan belum lama saya ikut mengantar jenazah ke Gunung Gadung itu di Bogor. Juga dengan senang hati. Waktu pulang, saya tanya, Romo, kelihatannya cukup capek ya? Betul, tetapi cukup senang juga. Maka apapun yang bisa kita lakukan dalam lingkungan, itu kalau kita lakukan dengan senang hati, selalu ya mendapat berkah, menjadi berkah. Hidup adalah kesempatan. Tuh ada nyanyian itu. Aku malah lupa lagunya. Hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Biarlah hidup menjadi berkat. Kira-kira intinya demikian. Maka sebagai saudara dalam persekutuan persaudaraan Kristiani di lingkungan di paroki, ya, kalau ada yang aku bisa melakukan sesuai dengan kekuatan, dengan keadaanku, itu selalu ada berkatnya bagi sesama. Oke, saya kira itu yang bisa saya sharingkan sebagai jawaban atas pertanyaan tadi. Baik, Mo. Berikutnya ya, Mo. Ya. Ada satu teman yang bertanya, Mo. Seberapa jauh hubungan persaudaraan di dalam komunitas sih, Mo? Dan apa saja yang harus dijaga dalam hubungan persaudaraan di komunitas itu? Ya. Sedapat mungkin kita bersikap sebagai saudara yang menginginkan kebaikan. Dan yang harus kita jaga, misalnya, tidak cepat menyalahkan orang lain. Tidak cepat. Memang ada yang salah, tapi aku coba memahami situasinya. Maka salah satu yang menghambat persaudaraan itu cepat melihat kesalahan atau mudah mengadili orang lain. Kebalikannya ialah coba memahami keadaan orang lain itu dan ku coba menyesuaikan diri dengan cara dia berpikir, dengan cara dia bertindak. Kalau memang keliru, ya saya dengan lemah lembut sebagai teman bisa mengatakan, kamu sebetulnya keliru saya kira kalau begitu itu misalnya. Tetapi memang itu tidak mudah. Ada orang yang ceplos-ceplos mengatakan apa adanya. Itu suatu bakat dari Tuhan juga. Ada yang harus pikir-pikir lama bagaimana aku akan mengatasi kesulitan dari satu atau dua teman ini. Maka cara memelihara persaudaraan jangan cepat menyalahkan, tapi mencoba memahami. Yang kedua, menghargai orang lain sesuai dengan keadaan dia. Dia seorang muda yang sedang sibuk dalam pekerjaannya, cari nafkah. Maka kalau keterlibatan dalam lingkungan itu sangat minim, ku pahami itu. Tapi kalau ada kesempatan, mari kita ajak. Misalnya berdoa rosario. Nah, kalau bulan Mei nanti ada kesempatan berdoa rosario. Kita ajak itu. Jadi tidak cepat menyalahkan dan lebih
cenderung mengajak orang lain yang khususnya yang sering dilihat sebagai orang sulit. Ada orang-orang yang memang karakternya agak kurang menyenangkan. Disebut orang agak sulit. Kalau aku bisa mendekati orang seperti itu suatu jasa yang mungkin tanpa kita sadari membantu dia tetap dalam persaudaraan. Oke, itu yang saya lakukan atau yang saya alami dalam persaudaraan di antara teman-temanku. Dah. Baik, Mo. Baik. Berikutnya, Mo. Ada teman yang bertanya, Mo. Setelah percekcokan tajam antara Paulus dan Barnabas, apakah mereka tidak pernah bertemu lagi, Mo? Iya, menurut kisah rasul-rasul tidak pernah diceritakan lagi bahwa mereka pernah bertemu. Tidak. Tetapi keduanya tetap merasul. Barnabas tetap mewartakan Injil. Dan Markus yang dikritik tajam oleh Paulus karena meninggalkan mereka untuk menengok ibunya di Yerusalem, kembali dan menjadi penulis Injil. Injil Markus itu ditulis oleh Yohanes Markus, keponakan dari Barnabas. Maka Paulus seorang yang radikal. Barnabas mungkin lebih manusiawi. Dan tahu keponakannya mungkin rindu mau ketemu sejenak dengan ibunya di Yerusalem. Maka meninggalkan mereka. Mereka itu bertiga, Barnabas, Paulus, dan Markus, selalu kemana-mana mewartakan Injil bersama. Tapi karena Markus suatu ketika meninggalkan, sementara ketika kembali, Paulus menolak, tidak layak diterima orang yang sudah tidak setia itu. Tapi Barnabas tetap menerima dan mengajak dia tetap mewartakan Injil. Maka Injil Markus itu saya percaya banyak didengarkan dari khotbah-khotbah, dari ajaran-ajaran Barnabas. Barnabas bukan rasul, 12 rasul bukan, tapi dia salah seorang yang sangat aktif mewartakan Injil. Dan dia juga yang menerima Paulus. Pada waktu rasul-rasul yang lain takut karena dia bekas penghujat dan bekas penganiaya umat Kristen. Ketika dia bertobat, para rasul semula tidak mau terima. Sampai Barnabas yang memperkenalkan Paulus kepada para rasul lain, dia betul sudah bertobat. Terimalah. Maka sebetulnya Paulus juga berhutang budi kepada Barnabas. Tapi Paulus memang orangnya radikal. Maka ketika tidak mau menerima Markus, lalu Barnabas menerima saja. Dan karena itu keduanya berpisah. Paulus mengajak Silas, Barnabas mengajak Markus. Dalam kitab suci, dalam kisah rasul-rasul, memang tidak pernah diceritakan bahwa mereka bertemu lagi. Maka itu juga menjadi pelajaran bagi kita. Bahkan bahwa radikalisme itu ya kita harus hati-hati. Karena misalnya Markus itu lalu ditolak bahkan oleh Barnabas, lalu kita tidak punya penginjil Markus. Tapi karena Barnabas mau menerima dan ikut mewartakan Injil bersama Barnabas, lalu dia malah menuliskan Injil Markus itu. Injil yang kedua.
Matius dulu, baru Markus, Lukas, Yohanes. Penginjil itu yang rasul hanya 2, Matius dan Yohanes. Lukas dan Markus itu bukan rasul, tapi kemudian karena mengikuti para rasul bisa menuliskan riwayat Tuhan kita Yesus Kristus itu. Jadi mereka nampaknya tak pernah bekerja sama lagi, Paulus dan Barnabas itu. Itu yang kesan saya kalau saya membaca kisah rasul-rasul. Baik, Romo. Terima kasih. Saya lihat di chat sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mo. Semua pertanyaan sudah terjawab. Ya. Maaf. Romo, apakah ada yang mau ditambahkan sebelum kita menutup acara hari ini? Ya, saya hanya mau mengatakan, saya sudah membicarakan tema mengenai kesehatan mental, termasuk persaudaraan ini. Maka sudah ada 11 tema, mungkin akan saya kumpulkan lagi, lalu dijadikan buku kecil. Saya tidak pernah mencetak ke percetakan Canisius atau Obor, tapi saya fotokopi saja di muka gereja Cililitan itu ada Bang Dudut, tukang fotokopi. Tapi kalau jadi buku, hampir tidak kalah dengan percetakan dan lebih murah. Bapak Uskup, saya caosi juga, saya serahkan salah satu kopi kepada Bapak Uskup, dan Bapak Uskup bilang lebih baik difotokopi seperti ini sehingga banyak umat bisa membeli. Buku kecil yang saya buat biasanya 20.000 satu buku kecil itu. Karena untuk membayar tukang fotokopi, saya fotokopikan 200 eksemplar atau ada yang sampai 500 eksemplar karena terlalu banyak yang membeli waktu itu. Dulu saya banyak dibantu oleh Bu Cuyung almarhum, lalu Mbak Heni sekarang yang membantu, juga Yanti, itu juga banyak membantu untuk menyebarkan renungan sadana ini. Maka mengenai kesehatan mental saya kira sudah selesai. Nanti berikutnya saya akan memilih sesuatu yang lain. Misalnya pada bulan Mei saya akan bicara mengenai Maria. Apa yang bisa saya utarakan nanti kita lihat sambil saya renungkan lebih dahulu. Saya kira itu saja dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih pada Bu Lucy Hartono, Bu Tilde, dan semua Yanti, Heni yang membantu kita untuk bisa membuat pertemuan sadana virtual ini berjalan dengan lancar. Dan laptopnya juga cukup bagus, ini dari Sadana. Kebetulan Sadana itu pernah membelikan barang-barang kecil, aku tidak tahu namanya, seperti yang saya pakai ini juga dari Sadana. Maka Sadana punya tidak terlalu banyak uang, tapi cukup untuk keperluan sadana kita. Baik. Mo, bukunya sudah jadi, Mo? Apa? Bukunya sudah jadi, sudah bisa dibeli, Mo? Oh, belum, baru akan saya setelah persaudaraan ini. Oh. Baru. Oh, nanti kalau sudah bisa dibeli, nanti diinfokan di sini ya, Mo? Ya, nanti kalau sudah difotokopi, saya beritahukan kepada saudara-saudara. Judulnya apa, Mo? Judulnya itu mengenai
kesehatan mental. Baik, Mo. Kita tunggu ya, Mo. Judulnya yang agak lengkap itu upaya garis miring kemampuan memelihara kesehatan mental. Tapi judulnya yang ditulis besar hanya kesehatan mental. Baik, kita tunggu ya, Mo, bukunya. Ya, ya. Nanti kalau sudah selesai dan sudah difotokopi dan sudah bisa dibeli, ya, nanti saya Romo informasikan. Kasih tahu pada ini Bu Lucy ya ini. Iya, Romo. Ya, ya. Oke, ya. Dengan senang hati saya sampaikan. Ya. Baik, Romo. Kita akan tutup acara kita siang ini, ya, Mo? Boleh, Mo? Ya, boleh, ya. Oke, Bapak Ibu terkasih, waktu kita sudah habis. Kita harus tutup acara kita. Terima kasih banyak, Romo Alek, atas bimbingannya, jawaban-jawabannya untuk semua pertanyaan yang masuk hari ini. Juga terima kasih kepada Ibu Tilde, Ibu Helen, Yanti, dan Heni yang membantu kita. Dan juga terima kasih atas perhatiannya untuk Bapak Ibu semua yang mengikuti acara Sadana hari ini. Kita akan bertemu lagi di acara Sadana berikut pada tanggal 14 Mei mendatang. 14 Mei, ya. Ya. Sabtu kedua itu. Sabtu kedua di bulan Mei. Kita tutup acara kita hari ini. Minta tolong Romo Alek tutup dengan doa dan berikan berkat buat kita semua. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih dan mari kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Bapa yang penuh kasih, putramu kau utus ke dunia untuk membuat kerajaan Allah, untuk membangun persaudaraan dengan satu Bapa, ialah Allah sendiri, dan satu Ibu, ialah Maria dan gereja. Semoga kami hidup sebagai umat Kristiani dengan usaha menjadi saudara satu bagi yang lain, dan kelak kita pertemukan dalam persaudaraan surgawi di surga demi Kristus pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Lucy. Teman-teman. Terima kasih Bu Lucy. teman-teman semua. Helen. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Aswin. Terima kasih Bu Yanti semua. Ya, terima kasih semua. Bu Yanti. Terima kasih Bu Tilda. Ya, Pak Romo, terima kasih. Ya. Semuanya. Romo, teman-teman, saya pamit ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lucy. Ya, terima kasih semua ya. Mau lihat Romo. Ya, mau lihat Mau lihat gudang. Berkah dalam. Berkah dalam, ya. Terima kasih. Kita tutup ya. Ditutup ya. Terima kasih Lucy. Terima kasih Romo. Terima kasih.